Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur-dulur masih ketemu di Gojiko Channel. Pada kesempatan hari ini dulur bakul dikumpulkan ini untuk program sosialisasi masalah BPJS Ketenagakerjaan, guys. Posisinya ini berada di Pasar Waking yang baru ini. Oke, untuk lebih lanjutnya dan lebih lengkapnya bagaimana sih proses dan kinerja sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan itu, langsung aja kita menuju ke lokasi, guys ya. Ini sudah berkumpul semua dulur bakul ini di Pasar Waking yang baru. Oke, langsung saja kita ke TKP. Langsung kita menuju kalau nggak bisa berdagang atau karena dirawat, berapa lama lokasi, guys ya. Bapak dan Ibu penghasilannya dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kira-kira membantu nggak Bapak dan Ibu? Sangat membantu ya, sangat membantu ya. Dari tempat kecelakaan ke rumah sakit, biaya transportnya pun diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Maksimal memang 5 juta, tapi kalau di Nganjuk saya yakin kalau 5 juta bisa ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Tapi nanti Pak, kalau sampai terjadi resiko terburuk yang kita nggak inginkan sampai meninggal, maka ahli waris yang bersangkutan kalau iurannya 16.800 itu ekivalen dengan penghasilan 1 juta akan mendapatkan santunan 70 juta. Dan di luar itu, apabila masih memiliki anak usia sekolah, akan ada santunan beasiswanya. Totalnya Pak, kalau dari TK sampai ke S1 perguruan tinggi itu 174 juta rupiah 2 orang anak. Membantu nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Sangat membantu ya. Kita kira-kira bekerja untuk siapa Bapak dan Ibu? Untuk keluarga ya. Kira-kira kira-kira ada yang sudah kita siapkan untuk keluarga di rumah? Kira-kira ada yang sudah kita siapkan Bapak dan Ibu? Belum ada ya. Nah, ini ikhtiar kita ya Bapak dan Ibu ya. Ini ikhtiar kita. Kalau sampai terjadi resiko meninggal ya Bapak dan Ibu. Kira-kira yang muda itu, yang tua selalu lebih dulu daripada yang muda apa tidak Bapak dan Ibu? Belum tentu ya. Yang sehat juga belum tentu mendahului yang sakit. Belum tentu ya. Nah, kita nggak tahu ya. Tapi kalau sampai itu terjadi, kira-kira kita sudah bisa ngasih apa sama keluarga di rumah kira-kira? Kalau mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, santunannya 42 juta rupiah. Kira-kira membantu nggak Bapak dan Ibu? Kalau iuran untuk itu, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 10.000 dan 6.800 ya, ekivalen penghasilan 1 juta, jadi totalnya 16.800. Kira-kira besar apa tidak? Enggak ya? Enggak besar ya Bapak dan Ibu ya? Besar Pak? Itu ya Bapak dan Ibu ya, kira-kira besar nggak kalau 16.800? Per bulan 16.800. Nah, sekarang saya tadi lihat di situ itu ada perwakilan dari kantor pos ya Pak Dwi ya. Bas info bas Rene. Nanti untuk daftar, untuk bayar bisa di sana. Mudah nggak kira-kira? Mudah ya Bapak dan Ibu ya? Betul ya, mudah ya. Kalau sudah ada di sini ya. Jadi bisa langsung ke Jadi kantor pos sudah kerjasama dengan kita, Bapak dan Ibu. Ini Pak Dwi dari kantor pos. Kalau nanti misalkan ada yang mau daftar, ada yang mau bayar, bisa melalui kantor pos. Seperti itu. Monggo. Kalau kantor posnya ke sini selalu ada apa enggak Pak? Selalu ada. Selalu ada. Pak RT takut. Nah, kalau sudah ada di pasar, mudah ya kira-kira ya, Bapak dan Ibu ya. Itu data cuma
Kalau pendaftarannya itu hanya KTP saja, nanti Pak ke kantor pos, Suyanto. isi formulir, kemudian kalau pekerjaan pedagang ya semuanya di sini ya. Maksimal 2 pekerjaan itu bisa nanti disampaikan seperti itu. Kira-kira itu Bapak dan Ibu, dari kami ada 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Besarnya 10.000 ditambah 6.800, 16.800. Kalau ini selama Bapak dan Ibu menjadi peserta tidak ada yang kecelakaan atau tidak ada yang meninggal, memang tidak bisa kembalikan. Tapi kalau ikut satu lagi namanya jaminan hari tua, itu minimal 20.000 ya Bapak dan Ibu. Selama Bapak dan Ibu jadi peserta, kemudian sudah tidak menjadi peserta, itu ada yang kembali 20.000-nya itu tadi. Ditambah hasil pengembangan. Ya anu Monggo, ada yang mau ikut 16.800 atau ada yang mau ikut 36.800. tuan rumah. Ya, untuk perorangan. Kalau yang bekerja, terus yang sering mobile, kirim-kirim Bapak. Tapi Ibu juga berdagang ya. Bapaknya diikutkan menjadi peserta. Nah, segera diikutkan. Jadi kalau misalkan kedua-duanya juga bekerja ya, Bapak dan Ibu, suami dan istri, segera diikutkan. 16.800. Pembayarannya bisa langsung melalui kantor pos, seperti itu. Bapak dan Ibu, kalau konsep dari kepesertaan bukan penerima upah, begini ya, itu nanti bisa bayar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan sekaligus bisa. 1 tahun pun bisa. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan nanti ada, aduh Pak saya lupa, bulan kedua saya belum bayar, terus ingatnya di bulan ketiga, nggak ada denda, jadi nanti bulan kedua dibayar, bulan ketiga baru dibayar lagi, seperti itu. Lebih fleksibel ya Bu ya. Jelas nggak kira-kira Bu? Jelas ya? Oke. Monggo, kalau mungkin ada pertanyaan selagi dijelaskan, dipersilakan Bapak dan Ibu. Sambil kita ini tadi saya dapat waktu nggak sampai lebih dari 1 jam ya Pak ya, nggak lebih dari 1 jam nih. Kemarin kita sudah di kantor sama Bapak dari koordinator. Monggo Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyain, Pak saya kok nggak jelas ya, apa seperti apa, silakan nanti ditanyain. Nanti Bapaknya yang pojok silakan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan disampaikan aja. Pokoknya kita ikuti saja. Iya Bu, silakan. Sosialisasinya. Dengan Bu siapa? Bu? Bu Siti Rohma. Mas Viro masih ada lagi nggak kalendernya? Wah masih ada. Kasih dulu Mas Viro, Bu Siti. Ada yang bisa bantu jawab Bu Siti? Ibu, ada yang bisa bantu jawab Bu Siti? 1 orang. Nah itu, ibunya sudah bantu jawab. Ada lagi yang mau bantu jawab? 2 orang bisa. Yang bekerja berapa orang? Ya. Oke, saya gabungin ya Bu. Jadi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja saja Bu. Kalau 1 kakak yang bekerja cuman bapaknya aja, berarti bapaknya aja yang jadi peserta. Tapi kalau seperti beliau, suami istri bekerja, suami dan istri ikut jadi peserta. Seperti itu. Ya. Untuk kartu nanti bisa secara digital ya, Bapak dan Ibu ya. Nanti kita WA, itu bisa. Lebih mudah ya kalau begitu ya. Lebih mudah. Disimpannya juga lebih enak ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain Bapak dan Ibu? Dipersilakan. Iya, tapi rapat dolanan kan anu. Rapat masih ki Mas. Sambil menyelam. Pertanyaannya bagus banget. Ya. Ada lagi nggak Mas Viro kalendernya? Tinggal 1. Dengan Bu siapa? Bu Susana. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaannya Bu Susana, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Lakukan ini guys. Belum rapat lah. Monggo. Nah ini dulu nih, 1 dulu nih Bu Susana.
Jadi Bapak dan Ibu, kalau yang tadi saya ceritakan, seorang pedagang nasi goreng yang kecelakaan pada saat beli beras, itu kami dapat informasi dari istrinya ya Mbak Ria ya, dari istrinya itu kami dapat informasi, kemudian kami memastikan ke RSUD. Nah, kalau Ibu nanti terjadi resiko, kantor kami ada saat ini di Jalan Gatot Subroto, depan BRI. Tahu ya? Tahu ya Pak ya? Di sebelah bengkel mobil. Nah, itu kantor kami di sana. Bisa nanti langsung menginformasikan kepada kami seperti itu, atau nanti rekan-rekannya juga bisa menyampaikan kepada kami, Bu Susana. Yang paling mudah. Iya. Atau misalkan saat itu nyampe kecelakaan kerja ke rumah sakit, sampaikan ke rumah sakit kalau Ibu misalkan saat itu dalam posisi bekerja. Pak, saya punya kartu BPJS Ketenagakerjaan. Nanti pihak rumah sakit akan menghubungi kami. Seperti itu ya Bu ya. Kenapa Bu? Ya, lebih mudah. Jadi nggak pakai rujukan langsung ya Bu ya. Kalau terjadi resiko kecelakaan apalagi di jalan. Jadi ruang lingkupnya ini dari rumah ke pasar, dari pasar ke rumah, rutenya rute yang biasa, yang wajar ya Bapak dan Ibu ya, yang biasa dilalui. Atau Bapak dan Ibu saat itu mungkin lagi kulaan, berarti lagi posisi memang semuanya dalam aktivitas kerja. Tadi kalau saya ngobrol-ngobrol sama Bapak nih, biasanya kalau habis dari pasar sini, pasar Wage pindah ke pasar mana Pak? Pasar gedenya gitu ya Pak ya. Nah, kalau itu masih dalam satu rangkaian, Ibu juga masih ke sana, itu berarti masih dalam posisi Ibu kan berdagang toh. Terjadi risiko kecelakaan itu adalah kecelakaan kerja. Sukomoro ya pasarnya ya. Nah, itu juga masih dalam satu rangkaian kecelakaan kerja. Seperti itu. Itu hal yang biasa Ibu lakukan? Iya, berarti masih satu kesatuan Ibu dalam rangka memang menjadi pedagang kan? Iya, kalau terjadi risiko, namanya risiko kecelakaan kerja. Seperti itu. Naik apa Bu ke Kedirinya? Nah, kira-kira kalau di jalan risikonya tinggi, betul? Tinggi. Kita nggak pernah tahu ya Bu ya di jalan. Kalau 16.800 nabung setiap hari, berarti perharinya cuma berapa Bu? Bagi 30. Nggak sampai. 600 aja aja susu ya Bu. Ya Bu ya. Ada lagi kira-kira Bu Susana terjawab pertanyaannya? Terjawab ya? Pak, tanya. Ya. Kalau kecelakaannya dari Kediri, termasuk rumah sakit Kediri, itu bisa? Waduh, bagus juga nih pertanyaannya. Cuman sayang kalendernya udah habis ya Bu. Kediri sana. Iya, dengan Ibu siapa? Bu Asmiin. Bu Aswin. Oke, Bu, tidak ada masalah. Sepanjang memang itu dalam rangka Ibu sebagai pedagang, Ibu misalkan kulaan atau Ibu memang jualan ke Kediri, terjadi resiko, kemudian dibawanya ke rumah sakit Kediri atau di Kertosono, atau saat itu ternyata harus dirujuk ke Surabaya, itu masih dalam satu rangkaian kecelakaan kerja. Seandainya yang namanya orang ya Bu ya, kartunya itu lupa ya Pak ya, wajar ya Pak ya, kartu kan nggak siap dibawa misalkan, bisa Bapak dan Ibu sampaikan KTP-nya Bapak dan Ibu, karena NIK-nya itu juga nomor kartu pesertanya Bapak dan Ibu. Pak, saya ikut BPJS Ketenagakerjaan dan saya kecelakaan saat saya kulaan atau saat saya mau ke pasar. Saya seorang pedagang. Ini KTP saya. Minta tolong Pak, saya bisa diinikan ke BPJS Ketenagakerjaan kalau memang masuk ke rumah sakit. Kalau posisi kita sadar ya Bu ya. Tapi pada saat kita nggak sadar, nanti kan dibantu sama keluarga kita. Seperti itu. Yang dilindungin orangnya Pak, yang dilindungin. Yang dilindungin orangnya. Bapak dan Ibu nanti kalau sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tolong sampaikan ya kepada keluarga di rumah ya. Tolong sampaikan kepada keluarga di rumah kalau Bapak dan Ibu sudah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
seperti itu. Saya itu masih tangan itu bisa mbak. Nggak apa-apa Bu, nggak ada masalah. Iya. Nggak apa-apa Bu, monggo, monggo. Kalau seperti itu, monggo. Ya, Bapak dan Ibu, nanti karena di sini ada kantor pos, daftarnya bisa melalui kantor pos, bayarnya juga bisa melalui kantor pos, ya. BPJS memang kanal bayarnya sesuai dengan brosur. Kan kita sudah ngasih brosur ya. Sudah dapat belum? Belum dapat ya Pak ya? Oh, kemarin sudah kita kasih Pak. Betul, brosurnya yang kemarin kita kirim. Ya, udah di-share. Oh, sebagian ya. Kemarin kami sudah share Bu, sudah share ke koordinator-koordinator. Mungkin nanti belum disampaikan ya kepada Bapak dan Ibu ya. Itu kita share di sana. Jadi mungkin di situ jelas ya Bapak dan Ibu, nanti kanal-kanal bayar kita juga banyak di sana. Dan memang untuk kanal-kanal bayar ada biaya administrasinya. Seperti itu tergantung dari kanal bayar yang tempat Bapak dan Ibu sampaikan. Gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau di kantor kami nggak bisa bayar. Jadi bayarnya langsung di kanal-kanal bayar yang ada yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Monggo Bapak dan Ibu, karena sudah semakin ini, silakan. Oke, Ibu dulu apa Bapak dulu nih? Sama dulu, monggo. Misalkan paginya itu ziarah atau silakan gimana? Kalau sudah dijawab sama Bu Susanti Bu, karena namanya jaminan kecelakaan kerja, maka dia dilindungi pada saat bekerja. Kalau ya kan pasar kerja. Pak, monggo Pak yang ganteng, yang di pojok. Pak siapa namanya? Masli, silakan Masli. Oh Mas Di, silakan Mas Di. Kita bayar 1 bulan itu seumpama 16.000 berapa itu? 800. Itu kita kan nggak tahu Pak kecelakaan itu ya apa dulalah, alhamdulillah itu 3 tahun 4 tahun nggak kecelakaan tapi kan uang bayar terus. Ya. Ya terus itu uangnya kemana? Oke, ada yang bisa bantu jawab Mas Di, Bapak dan Ibu? Ya buat biaya nanti dia kecelakaan Bapak. Ada lagi yang bisa bantu jawab? Ada lagi yang bisa bantu jawab? Nah, benar Ibu. Gimana Bu? Tidak dapat kembali Bila tidak terjadi kecelakaan. Ada lagi yang bisa bantu? Alhamdulillah nggak kecelakaan. Bisa Bapak. Jadi Mas Di, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan ini prinsipnya kan gotong royong, ya Bu ya. Kenapa dengan iuran 16.800 kalau terjadi resiko meninggal bisa mendapatkan santunan 42 juta seperti itu. Berarti yang kena resiko dibantu sama yang tidak kena resiko. Yang tidak kena kecelakaan membantu yang Oke. Mas Di, ngapunten. Mas Di, kalau nanti ikut jaminan hari tua, itu bisa balik. Seperti itu. Minim besarannya 20.000 atau 2% ya dari penghasilan. Kalau Mas Di tadi bilang, Pak aku udah 3 tahun, berarti berapa tuh tabungannya itu selama 3 tahun? Ditambah hasil pengembangan. Kemudian Mas Di udah nggak bekerja lagi jadi pedagang. Udah, nggak perlu diganjuk Mas Di. Mas Di ternyata tuh aslinya orang ngambil di sana. Boleh, online. Boleh. Khusus tabungan hari tua apa termasuk BPJS itu? Kalau yang terjadi resiko meninggal sama Bu. Kecelakaan kerja pun sama. Bisa terjadi resiko dimanapun boleh. Silahkan. Pak, kalau paman
tadi yang Bu ini bilang ya di Kediri. Kalau sakit, bapaknya sakit, sakit, tambah stroke apa itu bisa? Nah ini pertanyaannya bagus lagi. Tapi tadi nggak dapat kalender ya, habis ya. Bu, kalau yang sakit itu sudah dihandle oleh BPJS Kesehatan. Jadi BPJS ada dua ya, Bapak dan Ibu, kesehatan dan satu lagi ya tenaga kerjaan. Seperti itu. Oke. Jelas ya, Bu ya. Paham ya. Ada berapa program BPJS ketenaga kerjaan? Nah, 2 program yang kecelakaan kerja dan kematian. Kami sebenarnya ada 5 program, Bu. Kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk bapak-bapak dan ibu ini yang masuk ke dalam segmen bukan penerima upah atau mandiri, itu bisa mengikuti 3 program. Kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Kalau kesehatan udah beda lagi pengelolanya. Seperti itu. Pak, yang pojok, oke ya? Ya Bapak yang pakai topi. Oh ya, monggo Pak. Ada yang bisa jawab? Oke. Ada yang bisa jawab, Bapak dan Ibu? Bantu jawab. Oke, Bapak dan Ibu, kami ini diatur oleh regulasi, Pak. Diatur oleh aturan. Kalau prosentase kecelakaan kerja untuk penerima upah ya Bapak dan Ibu, kalau yang bukan penerima upah juga sama, masih 1%. Kalau yang bukan penerima upah ya kecelakaan kerjanya, yang penerima upah 0,24 sampai 1,74%. Jadi kami sangat tergantung regulasi, Pak. Sampai dengan saat ini masih, kalau untuk mandiri Bapak dan Ibu ya, pedagang yang paling rendah 16.800, seperti itu. Kami tergantung regulasi, Pak. Kami ikut regulasi, seperti itu. Kalau mau ditambah tabungan, ditambah lagi tadi minimal 20.000, seperti itu. Ini udah jelas semua kayaknya nih, udah paham betul nih semuanya. Berarti sudah ada brosur ya yang diterima ya? Kemarin kami nyampaikan belum ya? Nanti minta tolong ya Pak ya, secara elektronik ya. Kita sampaikan di grup ya nanti ya, biar lebih mudah ya Bapak dan Ibu ya. Oke, monggo Bapak yang pojok, ada yang mau ditanyakan? Sisi sini tadi sudah, sisi yang sini, Ibu sudah jelas Bu? Jelas ya? Oke, lagi Pak, silakan. Misalnya BPJS itu sudah berapa tahun aja lah, 3 tahun atau 2 tahun. Ukurannya itu meninggalkan kecelakaan. Itu saat itu masa hidup itu ada dari meninggal lah, itu gimana? Oh, meninggal sakit. Oke. 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 Pak, Bapak dengan mengikuti 16.800 ini kan mendapatkan perlindungan jaminan kematian ya Pak ya. Itu 24 jam Pak. Jadi meninggal sakit pun bisa Pak. Cuman bedanya dinilai ya Pak ya. Kalau meninggal karena kecelakaan kerja sama meninggal karena sakit beda ya Bapak dan Ibu ya. Nilainya yang beda. Seperti itu. Jelas ya Pak ya? Bapak jelas ya? Oke. Monggo silakan, ada lagi Bapak dan Ibu. Berarti kalau 16.800 ya yang paling rendah, sangat-sangat terjangkau ya Bapak dan Ibu ya. Ditambah lagi 20.000 untuk tabungan juga masih bisa ya Bapak dan Ibu ya. Bisa kalau pasar rame. Pasar rame bisa. Kan itu tergantung kita ya Bu ya. Kita kepengen misalkan nanti pada saat udah nggak dagang lagi ada yang bisa diambil. Nah dengan ngikutin jaminan hari tua itu bisa seperti itu. Pak aku udah 5 tahun jadi pedagang, aku udah pensiun Pak, aku mau istirahat. Udah Ibu langsung untuk kantor BPJS Ketenagakerjaan Nganjuk tadi ya di depan itu di Jalan Gatot Subroto depannya BRI, boleh langsung ke sana. Atau kalau kayak Mas Di dia mau pulang ke tempat asalnya silahkan. Seperti itu. Mana yang mudah? Sangat-sangat mudah kok ya Bapak dan Ibu, nggak isu ya untuk itu ya, seperti itu. Boleh
Oh, nggih, siap. Gimana Bu Susanti? Tadinya waktu kerja di perusahaan Mm-mm. ikut BPJS. Mm-mm. Setelah keluar diambil kan itu. Mm-mm. Ya, Mm-mm. Mm-mm. sekarang ikut lagi apa meneruskan nomor yang dulu Mm-mm. apa enggak apa baru Oke, kan Ibu sebelumnya kan jadi karyawan. Nah sekarang mau ikut lagi pedagang kan? Ya, monggo silakan. pakai nomornya Ya, itu nanti dari kami Bu nomornya langsung. Iya, seperti itu. Oke, nomor untuk apa namanya Ibu ya nanti dari peserta mandiri itu adalah NIK-nya Ibu sendiri. Belum pernah ikut? Loh, tadi yang karyawan siapa? Ibu? Oh, anak. Oke. Oh, anaknya pedagang. Monggo, nanti ikut juga aja. Silakan. Bapak dan Ibu, ini karena juga di sini ada dari kantor pos. Apabila ada yang langsung ingin mendaftar, silakan. Ya, ini bisa langsung ke teman-teman dari kantor pos. Pembayarannya juga bisa langsung melalui kantor pos. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Dimudahkan semuanya. Seperti itu. Ada lagi kira-kira? Oke, cukup Bapak dan Ibu? Jelas ya? Oke. Kalendernya udah habis sih kalau masih ada. Kalau untuk kecelakaan kerja tadi sudah jelas ya, ruang lingkupnya ya. Dari depan rumah, terus mau ke tempat kerja, ke sini, ke pasar, balik lagi, rute-rute yang biasa dilalui, yang wajar ya Bapak dan Ibu, atau dalam posisi misalkan Bapak dan Ibu berdagang, di mana kita itu yang tahu adalah Bapak dan Ibu ya tadi ya. Dan untuk pengurusan, tadi sudah ada nanya pengurusan klaim kecelakaan kerja. Kalau yang kematian, kira-kira ada yang tahu nggak cara pengurusan klaim kematian? Mungkin tetangganya, mungkin saudaranya, belum ya? Itu juga cukup mudah Bapak dan Ibu. Nanti yang diserahkan adalah surat kematian pertama, KTP kakak udah pasti. Kemudian nanti ada surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang ya. Sama nanti kami pembayarannya langsung melalui rekening Bapak dan Ibu. Perlu diingat, dalam pengurusan klaim tidak ada biaya sama sekali. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nggak ada biaya sama sekali. Bahkan misalnya tinggal di foto-foto saja. Ya, tidak ada fotokopi, langsung di foto-foto aja Bapak dan Ibu. Seperti itu, sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah untuk pengurusannya. Untuk tadi kecelakaan kerja kalau di rumah sakit tadi apa Bu? Tinggal langsung disampaikan kartunya, atau kalau nggak bawa kartu KTP-nya. Bilang aja ke pihak rumah sakit kalau memang saat itu Bapak dan Ibu lagi posisi memang kalau lagi bekerja ya bekerja ya. Tapi kalau lagi keperluannya bukan bekerja ya nggak bisa. Tadi yang Ibu belakangnya Bu Susanti tanya seperti itu juga itu nggak bisa ya Bapak dan Ibu, karena sudah di luar kecelakaan kerja seperti itu. Kalau yang mau ikut tambahan lagi hari tua, berarti nanti setelah selesai tidak jadi pedagang atau sudah selesai, itu juga bisa diambil uangnya seperti itu. Kira-kira umur berapa ambilnya Pak? Kira-kira berapa? Umurnya kalau diambil? Batasan umur maksimal pertama kali pendaftaran 65 tahun ya Bapak dan Ibu ya. Makanya kalau saya lihat nih masuk semua nih, masih di bawah 30 semua kok saya lihat nih. 17 Pak. Ada yang 17 malah, tuh 17 tuh. Oke Bu, asik. Oke. Kira-kira itu ya Bapak dan Ibu. Jelas ya? Monggo, nanti kalau lewat kantor ada yang nggak jelas, mau mampir, Pak, saya kemarin ada yang nggak jelas siapa, silakan. Nanti datang aja, atau nanti bisa melalui teman-teman kami yang mungkin pada saat kapan nanti ke pasar atau melalui kantor pos pada saat Bapak dan Ibu daftar atau bayar, itu juga bisa seperti itu ya. Kira-kira itu ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini sudah hampir 1 jam sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih dari kantor pos Pak Dwi, Bu Santi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih untuk Mbak Latif paparan yang cukup jelas ini Bapak Ibu. Dan yang itu untuk pembahasannya adalah bagi nanti Bapak Ibu yang berkenan mendaftar. Dulur-dulur, jadi seperti itu tadi ya penjelasan dari panitia BPJS Ketenagakerjaan. Semoga dengan adanya sosialisasi ini pokoknya membawa manfaat lah bagi seluruh pedagang yang ada di Pasar Wage Nganjuk ini, terutama ya PKL seperti saya ini ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan dan waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.